nanti ini Ustadz Somli mengadakan sebuah perlawanan begitu gigih bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan sebuah dalil untuk menetapkan dan menafikan nasab, karena katanya sesuatu yang telah sah secara syar'i, nasabnya sudah sah secara syar'i, maka tidak bisa dihancurkan oleh tes DNA. Ini dia ngomong benar kelihatannya, tapi sebenarnya nggak benar. Nasab yang telah sah secara syar'i itu nasab siapa? Nasab orang-orang yang ada di hari ini yang kita ketahui dia itu ayah dan ibunya menikah, ada saksinya, ada buktinya, baru itu namanya anak yang mempunyai nasab yang sah secara syar'i. Karena ayahnya sudah ketahuan, dengan ibunya menikah, masih ada buku nikahnya. Kalau ubed yang ada di abad ketiga itu, siapa yang tahu menikahnya dia? Yang bisa menetapkan dia betul ataukah tidak ada sebagai keturunan Nabi bukan nasab secara syar'i, tetapi nasab secara penelitian ilmu sejarah. Ada enggak kitab-kitab sejarah di zamannya yang menulis bahwa dia anaknya Ahmad? Tidak ada. Ada enggak Ahmad bin Isa dikatakan pergi dari Basra ke Irak, ke Hadramaut? Tidak ada. Ada enggak yang mengatakan Ahmad bin Isa ini wafat di kota Hadramaut? Tidak ada. Ada itu setelah diakui oleh dia abad 9. Jadi ada 550 tahun jeda dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai mereka mengakui diri mereka keturunan Ahmad bin Isa, dan selama itu tidak ada keterangan-keterangan di antara pengakuan itu dengan kematian Ahmad bin Isa yang menjadi referensi. Kata Ustadz itu Somli, diakui saja, nggak mungkin para ulama itu mengambil, menetapkan, menulis di dalam kitabnya tanpa referensi, yaitu namanya husnudzon. Sementara kitab-kitab yang kita temukan yang ada itu menyatakan sebaliknya. Misalnya begini Mbak Mufid kan udah tahun 80-an udah besar. Kalau kita kan masih kecil, waktu itu tahun 80 masih umurnya 4 tahun. 76 lahir, 80 4 tahun. Kalau misalnya ada berita di tahun 80 bahwa di 80 Presiden Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua NU Boyolali misal, itu ada beritanya. Sekarang misalnya ditulis oleh saya bahwa Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua PCNU Boyolali. Nah, betul atau tidak ini sejarah atau buku yang kita tulis itu bisa dikonfirmasi dengan berita-berita yang ada di tahun 80. Adakah majalah? Ada majalah Tempo. Presiden Soeharto mendatangi Boyolali dan bertemu dengan Ketua NU Boyolali. Berarti betul. Di telinga kita semua, terutama santri, para penuntut ilmu di madrasah, musola, masjid dan pesantren, para ulama yang sudah dikenal ya. Jadi tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Mengapa menyebut nama-nama para ulama? Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Ain dari Sholihin Tanzilur Rahman." Ketika nama orang-orang soleh disebutkan, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Nah, siapa saja di antara para ulama yang mengakui nasab sadah atau habaib alawi? Mereka diantaranya adalah Al-Imam Al-Jaradi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Imam Al-Jaradi. Kemudian yang pertama yang kedua Imam Al-Khazrani wafat tahun 812 Hijriah. Dan beliau. Kemudian tiga Al-Imam Az-Zabidi. Dia seorang al-hafidh, al-muhaddith, al-mutqinnya bermadzhab Hanafi, wafat tahun 893 Hijriah. Kadang-kadang ada yang nanya, kenapa gak ada yang semasa dengan Sayyid Ubaidillah atau yang setelahnya gak mencatat? Maka bagaimana? Berarti ulama-ulama ini yang disebutkan mengikuti catatan-catatan sebelumnya, karena mereka
banyak nanti ulama-ulamanya yang dia sebutkan sampai mungkin 10 atau berapa 20. Cuma yang paling utama adalah yang dia sebutkan 3. Satu tadi Al-Janadi yang wafat 732, yang kedua adalah Al-Khajraji, yang ketiga adalah Az-Zabidi, As-Sulji, Az-Zabidi. Betulkah ulama-ulama itu menyebutkan nasab Bahlawi? Bahlawi itu kan leluhurnya namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Ghuraiti bin Ja'far Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah. Ubaid ini bukan anak Ahmad. Lalu katanya Ubaidillah nasab Alawi sudah disebutkan di dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi. Nah sekarang kita lihat di dalam kitab As-Suluk. Ini namanya kitab As-Suluk. Ini langsung dari internet Maktabah Samilah. Ini di sini ada kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Al-Janadi Bahabuddin. Ini wafatnya 732. Kita lihat di bawah ini ada sebelumnya di bawah ini minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad. Sebagian dari orang-orang ulama yang datang ke kota Taiz adalah Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Wa yurabu bisyarifi abil jadidi inda ahli Yamani asluhu min Hadramauta min asrafin hunalika yurabuna bi ali abi alwi baiki salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf. Ini keterangan yang ada di As-Suluk sama sekali tidak menyebutkan tentang leluhur Ba'alawi yang namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi menyebutkan ada seorang ulama yang di abad ke-8 ini ditulis oleh seorang sejarawan yang sebenarnya ini putus tidak nyambung. Tetapi kemudian oleh Ba'alawi yang lagi nyari leluhurnya di abad 9 itu, dia nemu kitab ini. Di sini disebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, maka dia katakan bahwa Ubaid leluhurnya itu adalah Abdullah ini. Kemudian kan Abdullah di sini di dalam kitab ini mempunyai anak namanya Jadid. Karena Abdul Ubaid itu punya anak namanya Alwi, maka mereka katakan Alwi ini saudara daripada Jadid atau Hadid. Ada dua manusia. Tidak ada ulama sebelumnya yang menyatakan satu pendukung Ba'alawi tentang bahwa tesis terputusnya nasab habaib ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yang kemarin teranyar adalah dari Ustadz Idrus Rawi. Beliau dikenal sebagai tukang debat Wahabi, tukang debat Syiah, dan tentu ada juga penggemarnya. Nah, kita harus jawab agar nanti orang-orang yang mempercayainya itu tidak terpengaruh oleh narasi beliau. Kita akan uji di sini
apakah betul narasi beliau itu yang telah membuat beberapa video penyanggahan terhadap tesis terputusnya Nasab Alawi, baik dari sisi pustaka yang begitu presisi dari mulai abad ketiga, abad keempat, abad kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ini tidak dapat ditemukan keterangan bahwa nasab mereka ini tersambung. Padahal orang yang dipermasalahkannya ada di abad ketiga. Jadi mereka menyambungkan kepada Rasul itu dari seseorang Sayyid asli pakai sod, namanya itu Ahmad bin Isa. Hadza sahihun bi annahu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katabahu an-nasabah fi kutubihim fi kulli jailin wa fi kulli jailin akhar. Tapi kemudian dia yang hidup di abad ketiga, yang hidupnya di Madinah, saya sudah menemukan kitab bahwa beliau ini hidup di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dikatakan dia ini ada di Basra dan kemudian hijrah ke kota Hadramaut. Jadi hijrah dari Basra ke kota Hadramaut, kemudian berketurunan di sana. Kita akan buktikan bahwa dia ini memang tidak pernah ada di Basra. Karena tidak ada di Basra, tidak mungkin dia pindah dari Basra ke Hadramaut, karena dia adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dari abad ke-5 sudah dapat ditemukan kitab-kitab yang ditulis di abad ke-5. Memang untuk mencari di abad ketiga saya tidak menemukan mengenai anak-anak beliau, tapi di abad ke-5 dan ke-6 kemudian sudah ada kitab manuskrip yang ditemukan dan kemudian hari ini sudah diterbitkan bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Mereka menyambungkan pada Rasulullah melalui Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaidillah ini. Kapan itu pengakuannya? Pengakuannya ada di abad 9. Kenapa mereka mengaku di sana di abad 9? Karena mereka termasuk keluarga besar di Hadramaut itu. Kakek Ali As-Sakran yang mengaku pertama kali dalam kitabnya sebagai turun Nabi, ini ulama yang melahirkan 13 orang, semuanya jadi ulama. Jadi dia punya anak 13 laki-laki, semuanya jadi ulama. Nanti cucunya generasi ketiga, ini banyak juga yang jadi ulama. Jadi mulai ada pertanyaan, jangan-jangan kita ini keturunan Rasul. Buktinya kakek kita anaknya 13 jadi ulama semua. Kemudian cucu-cucunya banyak yang jadi ulama, banyak yang ngarang kita. Dari situ dia menelusuri nasabnya, mencari-cari di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama. Inilah yang kita akan bicarakan bersimultan dengan jawaban terhadap Ustadz Idrus Romli itu. Yang terakhir kita bisa lihat di dalam videonya, kita dengarkan dulu supaya bagaimana orang-orang Ba'alawi di dalam beralasan, di dalam menjawab narasi, tapi kemudian tidak terbukti. Orang awam nanti akan melihat itu jawabannya betul karena yang ngomong ulama, padahal jawabannya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya dibutuhkan.